Shalom saudara, mari kita kembali melanjutkan firman Tuhan yang sudah kita bahas dari Markus pasal yang ke-6 ayat 45 sampai 52. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu tema yang kita bahas yaitu tenang dalam menghadapi masalah. Bagian yang pertama yang sudah kita renungkan pada waktu yang lalu ialah apa sebenarnya yang menyebabkan ketidaktenangan dalam kehidupan para murid. Kita sudah melihat ada 4 poin yang ternyata bahwa mereka hidup tidak tenang bukan karena ada angin sakal, bukan karena ada badai topan yang menghantam hidup mereka, menghantam perahu mereka, tetapi oleh karena Tuhan ingin mengungkap siapa diri mereka sendiri. Dan ada beberapa poin yang kita renungkan di sana, yaitu 4 poin. Yaitu dosa ketidakpercayaan, dosa mengandalkan kekuatan sendiri, dosa meragukan kuasa Tuhan, dan dosa menilai dan memahami Tuhan secara salah. Itulah yang terungkap ketika ada persoalan dalam kehidupan para murid. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang bagian yang kedua yang mau kita renungkan adalah bagaimana saya dapat hidup tenang sekalipun ada pergumulan. Bagaimana saya dapat hidup tenang sekalipun ada tantangan, ada kesulitan hidup yang menerpa saya. Saudara, yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan dan percayakan hidupmu kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 19 berkata, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara, tidak cukup kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi ada kelanjutannya, yaitu kita mempercayakan diri kepada Tuhan. Saudara, dikatakan bahwa setan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi setan tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan dia menjadi penentang Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak cukup bagi kita untuk hanya percaya, tapi harus diikuti dengan mempercayakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita mau hidup tenang, kalau saudara mau hidup tenang, kalau saudara mau hidup tentram, saudara harus percaya kepada Yesus dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 8 berkata, orang yang bimbang tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Dia disamakan seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan angin. Orang yang tidak percaya tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Saudara, saya berikan contoh. Bapak Ibu mau ke Medan, ada beberapa sarana transportasi yang bisa Bapak Ibu tumpangi. Ada dengan pesawat, ada dengan kapal laut, ada juga dengan bus. Bapak Ibu percaya bahwa pesawat atau bus atau kapal laut bisa sampai ke Medan. Tapi jika Bapak Ibu hanya percaya dan Bapak Ibu sebenarnya mau ke Medan, tapi saudara tidak mau ketika dikatakan ayo naik sudah Bu, ayo naik sudah Bapak, saudara katakan enggak mau, tidak mau saya. Itu artinya saudara tidak mempercayakan diri. Dan bagaimana saudara sampai ke Medan tanpa saudara bertindak? Saudara katakan saudara percaya kepada Tuhan, tapi saudara tidak bertindak
Bagaimana saudara sampai kepada tujuan? Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara mau hidup tenang, saudara tidak cukup hanya percaya kepada Tuhan, tapi saudara harus mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Harus menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena sekali lagi diingatkan kepada kita, setan pun percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, itu sebabnya mari supaya saudara bisa mengalami ketenangan dalam hidup saudara, saudara percaya, saudara mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, lihat kepada diri sendiri. Sungguhkah Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan? Itu bagian yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya saya dapat hidup dalam ketenangan sekalipun ada banyak pergumulan? Yang kedua adalah jangan andalkan kekuatan. Kalau di bagian yang pertama, episode yang pertama dikatakan bahwa para murid mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri. Tidak ada doa di sana, tidak ada seruan teriakan minta tolong kepada Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kemampuan pengalaman yang ada pada diri mereka. Dan kalau saudara mau ingin hidup tenang, saudara jangan andalkan kekuatan saudara. Jangan andalkan pengalaman Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengandalkan Tuhan dalam hidup bukan berarti kita pasif. Tidak Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel, ketika mereka diperhadapkan dengan laut Teberau yang begitu ganas, yang begitu luas dan begitu dalam, dan di belakang mereka adalah orang Mesir yang sudah mengejar mereka. Tuhan berkata kepada mereka di dalam Keluaran 14 ayat 14 dan 15, dikatakan di sini, Tuhan berkata, aku akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Kamu akan diam saja bukan berarti pasif, Bapak Ibu. Tetapi kita melihat kelanjutannya. Tetapi dalam ayat 15 Tuhan suruh Musa untuk mengatakan supaya bangsa Israel berangkat, dan Musa harus mengangkat tongkat ke atas laut dan membelah airnya. Berangkat, ulurkan tongkat untuk membelah adalah tindakan iman yang harus dikerjakan. Dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Saudara, mengandalkan Tuhan bukan berarti kita duduk manis, tidak buat apa-apa. Tetapi mengandalkan Tuhan adalah artinya bahwa kita mau minta pertolongan Tuhan lebih utama, lebih dahulu. Berseru dulu kepada Tuhan. Lalu kita mendengar suara Tuhan, apa yang harus kita kerjakan. Bukan kita sudah setengah mati bekerja dengan kekuatan kita, baru kita merengek. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, dia adalah orang yang sungguh datang memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan, kekuatan, jalan keluar dari Tuhan. Apa yang harus dia bisa buat, apa yang harus dia lakukan. Bapak Ibu, sekali lagi berangkat dan ulurkan tongkatmu untuk membelah adalah tindakan iman yang harus dilakukan. Padahal Tuhan katakan kepada mereka, apa? Aku akan berperang ganti kamu, saudara, dan kamu akan diam saja. Sekali lagi, diam bukan berarti pasif. Mengandalkan Tuhan bukan berarti pasif. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya jika kita berkata bahwa kita mengandalkan Tuhan, kita harus sungguh-sungguh minta pertolongan Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau, yang dapat kita kerjakan.
Jangan bertindak berdasarkan pengalaman saudara seperti para murid. Jangan berteriak-teriak seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan. Berteriak-teriak, marah-marah gak jelas ketika ada masalah. Seperti para murid ketika mereka melihat Tuhan, mereka berteriak-teriak, bukan berteriak minta tolong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Saudara yang kekasih, siapa yang pernah mengira? Siapa yang pernah memprediksi bahwa kita akan dilanda COVID-19? Pergumulan apa yang saudara alami saat ini menjadi pergumulan bangsa kita, tapi juga menjadi pergumulan banyak bangsa di dunia ini. Saudara, ada banyak orang yang menjadi stres. Ada banyak orang yang menjadi stres. Beberapa penelitian saya membaca mengungkapkan bahwa di rumah saja dapat berdampak hal yang luar biasa. COVID-19 membawa dampak yang buruk juga, di mana ada banyak orang yang di PHK, ada banyak orang yang kehilangan mata pencaharian. Di rumah saja ternyata telah membuat ada banyak KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Mengapa? Sang ayah pencari nafkah tidak lagi dapat keluar untuk mencari nafkah. Berdiam di rumah menyebabkan dia menjadi stres. Dan apa? Melampiaskan stresnya, melampiaskan beban yang ada dengan cara apa? Sasarannya istri dan anak mendapatkan pukulan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ada banyak orang yang menjadi berteriak-teriak histeris. Ada banyak orang yang sungguh-sungguh mau mencoba bunuh diri. Ada yang mencari jalan pintas dengan cara mencuri, merampok, membunuh. Bahkan kemarin saya mendengarkan berita bahwa ternyata berdampak juga bahwa perdagangan narkotika pada saat COVID-19 meningkat tajam. Saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sungguh-sungguh sesuatu yang COVID-19, sesuatu yang tidak pernah kita prediksi. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, berteriak-teriak, marah-marah, dan melakukan tindakan ini dan itu yang tidak berkenan bukanlah jalan keluar. Saudara, mungkin selama ini tanpa COVID-19 kita terlihat seperti orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi ketika COVID-19 kita alami, terlihat jelas bahwa kita hanya mengandalkan gaji. Hanya mengandalkan gaji. Mengandalkan income, pemasukan yang kita dapatkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari yang lalu ada seorang cerita kepada saya. Dia katakan begini, Kak, ternyata lewat COVID-19 ini kelihatan orang yang tadinya begitu kelihatan rohani. Ada pengusaha, maaf Bapak Ibu, dia katakan ada pengusaha yang di kantor ada persekutuan doa. Ya begitu kelihatan rohani. Tapi setelah COVID-19 ini, waduh, kelihatan aslinya. Dia katakan, dia marah-marah gak jelas. Dia maki-maki. Saudaraku yang kekasih, ada stres, ada kepanikan. Ya, ada kepanikan, ada tekanan. Saudaraku, baru terungkap bahwa ternyata, bukan semua orang yang kelihatan rohani adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Tapi mari kita belajar, kalau saudara mau hidup tenang, andalkan Tuhan. Cari sungguh-sungguh pertolongan dari Tuhan dan lakukan apa yang jadi bagian saudara. Tapi saya mau katakan juga, lewat COVID-19 ini, ada banyak orang yang punya usaha yang baru. Saudara, ketika usaha satu tertutup, usaha yang lain dibuka.
Mengapa bisa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, tidak akan pernah mati kelaparan, Bapak Ibu. Tidak akan pernah ditinggalkan. Jadi kalau saudara mau hidup tenang, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Jadi hidup tenang bukan karena nggak ada persoalan, bukan karena nggak ada masalah, tapi karena engkau sungguh mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana saya dapat hidup tenang? Saudara, kita melihat di dalam ayat yang keberapa ini? Ayat 48. Akui dan yakini bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Berkuasa atas segala sesuatu. Sekali lagi saya mengulang kepada Bapak Ibu, bagaimana Yesus dapat melihat dalam kegelapan malam dengan jarak yang cukup jauh. Melihat para murid dalam kepayahan, dalam gelapnya malam, bagaimana Dia dapat menembusi. Bagaimana Dia tidak dapat dibatasi oleh jarak antara bukit dan danau. Bagaimana Ia datang berjalan di atas air. Di atas air untuk membuktikan bahwa Dia berkuasa atas alam semesta. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, meskipun saudara tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, Ia tetap Allah. Meskipun saudara tidak mengakui bahwa Yesus berkuasa, Ia tetap berkuasa. Jadi saudara ingat ini baik-baik. Saudara mengakui atau tidak mengakui bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa, itu tidak dapat mengurangi, tidak dapat menambahi, tidak dapat mengurangi, tidak dapat menambahi bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Jadi bukan karena pengakuan saudara, bukan karena pengakuan saudara bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah yang berkuasa, satu-satunya Allah yang benar. Tanpa saudara akui, tanpa saudara yakini, Dia tetap Tuhan, Allah, satu-satunya yang benar dan yang berkuasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya penguasa tunggal. Ya. Kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ketika Ia mengutus para murid, Ia katakan, kepadaku diberikan kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah satu-satunya penguasa tunggal. Saudara, kalau saudara mengakui dan meyakini bahwa Dia penguasa tunggal, saudara bersyukur. Dan hal ini memberikan ketenangan dalam hidupmu menghadapi situasi yang sesulit apapun. Saudara, ketika saudara meyakini dan mengakui bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui bahwa Dia adalah penguasa tunggal satu-satunya, saudara, persoalan terberat seberat apapun, saudara dapat lewati dengan ketenangan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang keempat, supaya saya dapat hidup tenang, saya harus tetap mengakui bahwa Yesus itu baik. Jangan pernah salah menilai Tuhan. Jangan pernah salah memahami Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan ada bersama dengan mereka datang, mereka mengira Dia adalah hantu. Saudara, betapa banyaknya manusia membalik. Tuhan dikira hantu, hantu dikira Tuhan. Kok bisa? Bisa, saudara. Jadi jangan salah. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, bahwa Tuhan tidak baik. Ya. Ketika mereka melihat Tuhan datang berjalan di atas air, mereka mengira Dia hantu dan berteriak-teriak. Sekali lagi ada banyak orang yang berpikir, dalam tanda petik,
bahwa hantu itu adalah Tuhan. Dukun itu adalah Tuhan dalam tanda petik, yang dapat menolong mereka. Sehingga dalam keadaan sulit mereka datang kepada dukun, karena mereka menganggap bahwa dukun itu Tuhan yang dapat menolong mereka. Tetapi ada juga orang yang beranggapan bahwa hantu, bahwa Tuhan itu adalah hantu yang membuat mereka ketakutan sehingga mereka tidak datang. Bapak Ibu, menganggap Tuhan adalah hantu, pribadi yang menakutkan, yang membuat mereka tidak mau datang. Jangan salah menilai Tuhan. Ketika saudara masih berada di dalam kesulitan, saudara katakan, aduh Tuhan itu baik. Tidak berada dalam kesulitan, saudara katakan Tuhan itu baik. Tetapi ketika saudara berada di dalam kesulitan dan saudara belum mendapatkan pertolongan, saudara katakan Tuhan tidak baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang menarik. Ya, ada dua orang sahabat, satu seorang yang percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan satu orang tidak percaya Tuhan. Mereka berada dalam perjalanan, mereka membawa keledai untuk membawa beban mereka. Yang kedua, mereka membawa seekor ayam jago untuk membangunkan mereka pagi-pagi. Dan yang ketiga, mereka membawa obor untuk menjadi suluh bagi mereka dalam perjalanan atau ketika mereka bermalam. Saudara, menjelang malam mereka sampai kepada satu tempat pemukiman, dan mereka mencoba untuk minta menginap di rumah di pemukiman itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan mereka tempat. Akhirnya mereka berjalan dan masuk ke hutan, dan setelah mereka sampai di sana mereka mau tidur. Dalam bercakap-cakap mereka yang tidak percaya kepada Tuhan berkata begini, saya pikir Tuhanmu itu baik, tapi lihatlah, tidak ada seorang pun yang menerima kita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan itu berkata, aku yakin Tuhan menyediakan tempat ini untuk kita. Hutan itu untuk mereka. Sebelum mereka tertidur, terdengar auman singa dan ringkikan keledai. Ternyata seekor singa telah menerkam dan memakan keledai yang mereka bawa, ya, yang akan membawa beban mereka. Mereka berdua ketakutan, segera mencari tempat perlindungan, memanjat pohon untuk menyelamatkan diri. Setelah mereka berada di atas pohon, orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, itukah kebaikan Tuhanmu? Kita hampir mati oleh terkaman seekor singa. Orang yang percaya kepada Tuhan berkata, iya, Tuhan itu baik. Jika tidak ada keledai yang kita bawa, pasti kita lah yang dimangsa sama singa itu. Beberapa saat kemudian terdengar suara ayam yang ribut, ya. Ternyata kucing hutan menerkam dan memakan ayam. Lalu orang yang tidak percaya kepada Tuhan berkata, aku tidak mengerti kebaikan Tuhanmu. Lihatlah, keledai yang kita bawa telah habis dimangsa oleh binatang liar. Dan sekarang, ya, ayam kita yang seharusnya membangunkan kita pagi-pagi sudah juga dimangsa oleh kucing liar. Orang yang percaya kepada Tuhan berkata, sekali lagi Tuhan itu baik, karena jeritan ayam tadi telah menyelamatkan kita dari kucing hutan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, esokan hari malam itu mereka tidur, dan tiba-tiba angin bertiup begitu kencang. Akhirnya obor yang mereka bawa juga padam. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keesokan harinya ketika mereka matahari sudah bersinar, mereka kembali melintasi tempat mereka sebelumnya. Mereka akhirnya pulang. Tapi dalam perjalanan itu mereka heran karena suasana kampung itu sepi sekali.
Dan ternyata Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rupanya semalam ada segerombolan perampok yang menjara rumah-rumah di situ. Harta benda dan penduduk itu ditawan. Orang yang mengasihi Tuhan berkata, Tuhan itu baik. Ia tidak mengizinkan kita untuk tidur di rumah penduduk, agar perampok tidak mengetahui istirahat kita. Jelas bahwa Tuhan itu baik. Saudara, lihat bagaimana ketika persoalan pergumulan datang, orang yang mengasihi Tuhan masih tetap dapat melihat Tuhan itu baik, tidak salah menilai Tuhan. Ketika hal yang buruk dalam pandangan kita terjadi, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata Tuhan pakai itu. Tuhan punya rencana yang baik di situ. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar. Kalau saudara mau hidup tenang, mari yakini bahwa Tuhan itu baik. Percayai bahwa Tuhan itu baik dalam segala situasi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada sebuah insiden yang terjadi. Saya memasak di dapur dan saya tinggalkan cuma sebentar. Saya hidupkan kompor, lalu saya taruh wajan yang sangat kecil, lalu saya isi minyak tidak terlalu banyak. Ketika saya bercakap sebentar dengan adik saya di luar dapur itu, tiba-tiba saya melihat api naik. Ya, ternyata telah membakar, api sudah masuk ke dalam wajan yang kecil itu dan membesar. Orang di luar sudah ada yang ketakutan. Saya masuk, saya hanya bilang, Tuhan Yesus tolong. Dan di situ ada anak saya. Saya coba ambil kain untuk kain, membasahi kain itu dan untuk menaruh kain itu di apa? Anak saya taruh tapi tidak mati apinya. Saya terus berdoa dalam hati, Tuhan Yesus tolong. Dan akhirnya anak saya ambil pemadam kebakaran itu, dia ambil dan dia semprot. Saudara, sejujurnya kalau saya dari secara pribadi, pasti saya tidak bisa tenang, pasti saya gugup, pasti saya panik. Tapi saya sungguh bersyukur pada saat saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada ketenangan yang sangat luar biasa yang saya alami. Biasanya saya bisa gemetaran Bapak Ibu, tapi ini sangat tenang. Saya tahu itu. Ketika saya merenungkan sampai malam, saya sampai menangis. Tuhan terima kasih, aku kok bisa tenang luar biasa. Itu doa saya malam hari. Anak saya tidak tahu, dia sudah tidur, tapi saya berdoa dan menangis. Tuhan terima kasih, saya kok bisa tenang. Saya kok bisa tenang. Terima kasih buat pertolonganmu dan terima kasih untuk ketenangan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, mari kita belajar. Bahkan ketika peristiwa anak saya mengalami kecelakaan yang begitu berat, yang menyebabkan pendarahan di otak dan harus operasi. Pada saat pertama sekali saya mendengar anak saya yang nomor 2 kecelakaan, saya sangat mengalami ketenangan yang luar biasa. Bahkan saya katakan kepada anak saya yang membonceng saya ke rumah sakit, saya katakan setelah kami berdoa di rumah, ingat bahwa apa yang terjadi ini berada dalam rencana Tuhan. Sekalipun secara manusia ada tangisan, saya menangis sungguh-sungguh berdoa, tapi saya sangat meyakini Tuhan itu baik. Ada rencana Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu. Jadi, saudara, bukan karena tidak ada persoalan maka hidup kita tenang. Karena selama hidup di dunia ini, persoalan akan tetap ada. Jadi jangan kambing hitamkan persoalan. Kalau ada persoalan datang, kalau engkau tidak tenang dalam hidupmu karena ada masalah, mari introspeksi diri. Mari terbuka. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan mau bongkar dari dirimu. Dan kalau saudara mau tenang dalam hidup, kita belajar hari ini. Saudara harus percaya kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepada Tuhan. Saudara harus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Jangan andalkan kemampuan. Saudara harus meyakini kuasa Tuhan. Oh, dia penguasa tunggal sehingga dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Dan yang terakhir,
saudara jangan pernah salah menilai Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Dan tidak ada sesuatu yang dia lakukan yang salah dalam hidupmu. Ingat itu. Tidak ada sesuatu yang salah dalam yang dilakukan oleh Tuhan terhadap hidupmu sebagai orang percaya. Yakini itu. Mari Bapak Ibu, kita berdoa. Saudara yang mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, angkat tanganmu. Saudara yang sungguh-sungguh mau mengakui bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan, angkat tanganmu. Saudara yang sungguh-sungguh mau mempercayakan hidup kepadanya, mari angkat tanganmu. Saudara yang mau sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, mari angkat tangan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami semua. Engkau melihat kami semua Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu saat ini. Tuhan, tolonglah. Tolonglah tiap orang yang sungguh mau percaya kepadamu. Mungkin Engkau mengizinkan persoalan, pergumulan, kesulitan saat ini dalam hidup yang membuat dia tidak tenang. Tetapi ternyata Tuhan ingin membongkar siapa dirinya. Supaya dia tahu siapa dirinya, dia kenal siapa dirinya. Tuhan ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam dirinya. Tuhan, tolonglah mereka yang mau sungguh percaya kepadamu dan mempercayakan hidup kepadamu. Tuhan, Engkau selamatkan mereka hari ini. Tuhan, mereka yang mau sungguh-sungguh mengakui dan meyakini bahwa Engkau adalah penguasa tunggal yang sanggup menolong. Tidak ada satu pergumulan pun yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan masalah bangsa kami saat ini pun Engkau dapat selesaikan. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka yang mau mengandalkan Engkau, Tuhan Yesus. Engkau tolong mereka, Tuhan Yesus. Kami rindu, Tuhan Yesus, supaya lewat firman Tuhan ini, sungguh Tuhan Engkau berkarya. Oh Tuhan Yesus, ini kami semua. Berkati kami semua, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami mau firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.